Manipulasi. Dengar kata itu aja, yang kebayang pasti sesuatu yang gelap, licik, penuh tipu muslihat. Iya kan? Tapi gimana kalau selama ini kita salah paham? Nah, kali ini kita akan bedah buku Manipulation karya Arthur Horn. Tapi tenang, kita di sini bukan buat menghakimi, tapi buat bongkar cara kerjanya. Kita akan lihat manipulasi ini sebagai sebuah mesin, sebagai sebuah sistem. Nah, gambar ini nih, seorang dalang yang ngendaliin bonekanya. Ini mungkin persis gambaran di kepala kita ya. Bahkan sampul bukunya juga pakai gambar yang mirip. Tapi coba deh kita lihat lebih dalam lagi dari sekedar gambar yang seram ini. Apa benar manipulasi sesederhana itu? Apa benar ini selalu berarti jahat? Pertanyaan tadi langsung membawa kita ke jantung pemikiran buku ini. Gimana kalau manipulasi itu sendirinya netral? Coba bayangin aja kayak pisau. Kalau dipegang koki, ya jadi masakan enak. Tapi kalau dipegang orang jahat, bisa buat melukai kan? Jadi yang jadi masalah itu bukan pisaunya, tapi siapa yang pegang dan buat apa pisaunya dipakai. Oke, biar kita bisa paham pisau ini, langkah pertamanya kita harus tahu dulu apa sih ini sebenarnya. Kita perlu bedah definisinya, kita pisahin dari kata-kata lain yang mirip, kayak pengaruh atau persuasi yang sering banget kita campur aduk. Coba lihat cara Horn memetakannya di sini. Jadi pengaruh itu payung besarnya. Nah di bawahnya ada persuasi. Ini yang jujur, yang tujuannya jelas di depan. Terus di sisi lain ada manipulasi. Definisinya spesifik banget. Sebuah tindakan yang selalu, tanpa terkecuali, tujuannya cuma satu, yaitu kepentingan si pelakunya. Jadi perhatiin deh, definisi ini sengaja banget dibikin dingin dan teknis. Horn sengaja nyingkirin dulu obrolan soal moral, soal baik atau buruk. Kenapa? Tujuannya biar kita bisa fokus murni ke mekanismenya, bagaimana sebuah tindakan dirancang untuk mengubah perilaku orang lain demi kepentingan si perancang. Sesederhana itu. Nah, kalau manipulasi itu sebuah keahlian, berarti setiap ahli pasti punya peralatannya dong. Arthur Horn ngebongkar kotak perkakas seorang manipulator, dan dia nemuin ada 3 alat utama di dalamnya. Yuk kita intip satu persatu. Alat yang pertama, kekuatan. Definisi kekuatan di sini mungkin agak bikin kaget ya. Ini bukan soal memaksa. Menurut Horn, kekuatan sejati itu justru kemampuan buat membantu orang lain sukses. Aneh kan? Tapi coba pikirin lagi. Kalau Anda punya kekuatan untuk membantu, itu artinya Anda juga punya kekuatan untuk nggak membantu, atau bahkan ngeharangin. Dan justru ancaman yang nggak diucapkan itu kadang jauh lebih kuat. Lanjut, alat kedua, persuasi. Gini, persuasi itu paling manjur kalau ada 2 kondisi. Pertama, target percaya sama Anda, atau kedua, Anda punya informasi baru yang bikin mereka kaget. Kalau target ngerasa tujuan Anda itu sejalan sama tujuan mereka, misalnya Anda bilang, saya ini mau bantu kamu biar sukses. Wah, pintu persuasi langsung kebuka lebar. Argumen apapun jadi lebih gampang masuk. Dan alat yang ketiga, yang paling tajam, dan ya paling kontroversial, penipuan. Coba deh lihat betapa mekanisnya cara buku ini ngelihat penipuan. Ini murni soal kontrol input-output. Kalau Anda bisa mengontrol informasi apa yang masuk ke pikiran seseorang, itu inputnya, maka Anda bisa mengontrol tindakan apa yang bakal dia lakuin, itu outputnya. Ini alat paling ampuh di kotak perkakas ini, sekaligus yang paling bahaya. Oke, kita udah punya alat-alatnya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara pakainya? Ternyata ada manualnya loh. Buku ini ngejabarin sebuah cetak biru, sebuah proses 6 langkah yang sangat sistematis. Kalau kita lihat, siklus 6 langkah ini kesannya dingin dan penuh perhitungan banget ya. Hampir kayak rencana manajemen proyek. Mulai dari nentuin target, bikin peta jalan, ngumpulin data intelijen, analisis SWOT, eksekusi, dan terakhir evaluasi buat perbaikan di putaran selanjutnya. Ini proses yang muter terus. Dan kutipan ini, wow, ini dia jantung dari semua strateginya. Kunci manipulasi yang efektif itu ternyata bukan maksa, tapi nebeng atau menunggangi tujuannya orang lain. Anda cari tahu apa sih yang mereka mau, terus Anda bantu mereka buat dapetin itu, tapi lewat jalan yang ujung-ujungnya juga ngebawa Anda ke tujuan Anda sendiri. Sekarang Anda mungkin mikir, loh, tunggu dulu, ini kok jadi kayak ngajarin jadi manipulator? Eits, tunggu dulu. Jawabannya, bukan. Kita bedah semua ini bukan buat nyiptain senjata, tapi justru buat bangun perisai. Perisai terkuat buat Anda. Jadi, kenapa ini semua penting banget buat Anda? Ya pertama, supaya Anda bisa ngeh kalau ada yang coba main-mainin Anda. Anda bisa melindungi diri.
Anda juga jadi bisa ngelihat niat asli di balik kata-kata manis seseorang. Bahkan, Anda bisa memprediksi langkah mereka selanjutnya. Ini bukan soal jadi paranoid, ini soal jadi lebih sadar dan waspada. Dan akhirnya, kita balik lagi ke ide awal. Pengetahuan ini, sama kayak pisau tadi, sekarang ada di tangan Anda. Anda tahu cara kerjanya, Anda tahu cetak birunya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu manipulasi, tapi pengetahuan ini mau Anda pakai buat apa? Apa untuk melindungi diri? Atau untuk memahami dunia di sekitar Anda dengan lebih jernih? Pilihan itu 100% ada di tangan Anda.